karena di sini ditekankan lagi bahwa materi yang saya ambil itu adalah tentang surat Luqman. Nah, di surat Luqman itu harusnya siswa itu ya di samping mengetahui isinya juga harus bagaimana cara membacanya. Jadi biar anak aktif membaca, kemudian paham juga bagaimana isinya. Harus ada umpan baliknya. Tanya kepada siswa, saya juga harus menjawab pertanyaan saya. Berarti intinya karena pembelajaran itu subjeknya adalah siswa. Jadi ibu menekankan keaktifannya ya pada siswa, bukan pada guru. Di sini berarti dari keaktifan siswa itu ibu melaksanakan suatu pembelajaran dengan berbagai metode yang nantinya akan mengelola kelas. Pengelolaan kelas seperti apa yang akan dilakukan? Pengelolaan kelas seperti misalkan ketika saya membuka awal pembelajaran, saya memotivasi anak terlebih dahulu agar mereka bersemangat. Misalkan di Luqman itu kan ada surat keberapa, jumlah suratnya ada berapa. Nah, di situ saya gabungkan menjadi tepuk surat Luqman. Jadi ketika memulai pembelajaran, mereka sudah sedikit mengerti apa itu Luqman dan siapa itu nanti yang dinamakan sebagai Luqman al-Hakim tersebut. Berarti di sini pembelajarannya ditekankan dibuka di awal itu menekankan pembelajaran yang menyenangkan ya, dengan tepuk-tepuk, jadinya siswa tidak kaku, tidak merasa panas saat belajar gitu ya. Nah, kira-kira strategi yang akan ibu siapkan atau media-media apa saja yang akan ibu gunakan nanti saat belajar? Karena tujuan pembelajaran untuk yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ada beberapa KD, namun KD yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini strategi pembelajarannya yaitu yang pertama saya mau menggunakan media pembelajaran terlebih dahulu menggunakan PowerPoint karena ini masih di awal pembelajaran. Saya jelaskan terlebih dahulu siapa itu Luqman, nah kemudian apa saja nasihat-nasihat Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Nah, nanti setelah saya sudah jelaskan sedikit kan mungkin bisa jadi mengetahui apa itu Luqman, lalu saya kasih umpan balik. Saya bertanya, anak menjawab, oh siapa itu Luqman, dan sedikit memahami apa yang penjelasan yang sudah saya sampaikan. Berarti secara tidak langsung pembelajaran ini nantinya akan ada diferensiasi juga. Kemudian ada di sini pembelajaran sosial emosional. Nah, dari pembelajaran ini kita akan mengambil pesan apa, pelajaran baik apa yang akan siswa ambil. Ya, saya merasa tertarik sekali untuk melihat pembelajaran itu nantinya. Semoga waktu kita saat observasi itu menjadi luar biasa sekali pembelajarannya. Semoga akan ada perubahan baik yang akan membawa SD Serut ini ya menjadi sekolah yang luar biasa. Ya, menurut saya sudah terjawab semua itu untuk lembar catatannya. Sekarang kita refleksi lagi ya Bu. Nah, di sini apa harapan yang akan ibu lakukan di pembelajaran ibu nantinya? Sebagai seorang guru dengan mata pembelajaran agama, ibu menginginkan peserta didik yang seperti apa? Kebetulan ini kan tentang kisah keteladanan Luqman. Di dalamnya itu berisi tentang nasihat-nasihat Luqman, yang mana Luqman itu adalah seorang ayah yang bukan nabi yang menasihati anaknya. Nah, ingin saya itu kalau siswa di samping paham apa yang saya sampaikan, anak-anak juga bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di dalam Quran surat Luqman ayat 12 itu kan tentang bersyukur. Nah, bersyukur, rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di selain untuk dirinya sendiri juga harus bersyukur untuk orang lain atas yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, berarti di sini pembelajarannya kontekstual sekali, kemudian sosial emosionalnya dengan rasa syukur itu sudah sangat kental sekali. Ya, di sini saya minta izin besok kira-kira hari apa ya Bu untuk pelaksanaannya, observasinya? Kebetulan hari Jumat saya kan memang berada di kelas 5, ya bisa peserta masuk di kelas 5 ada hari Jumat ini saja. Terima kasih sekali. Saya rasa cukup untuk pertanyaan hari ini. Semoga besok kita bisa berkolaborasi lagi ya Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berdoa mulai. Terima kasih sudah berdoa hari ini. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Guru mau absen terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah semoga kita selalu bisa berangkat sekolah sehat walafiat tanpa ada orang satu apapun. Sebelum guru memulai pelajaran, guru juga mau tanya bagaimana kabar kalian? Semangat dulu ya sambil stretching ya. Ya, dengan gerakan tangan ya. Kalau guru tanya bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian? Ya, jawabnya alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Jawabnya alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Oke? Ya. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Terima kasih, semoga kita selalu semangat dalam pelajaran agama ya. Sekarang siapkan buku pelajaran kalian. Sudah siap pelajaran agama? Sudah. Buku tulis agama silakan di belakang. Kita buka pelajaran berapa yang harus kita pelajari hari ini? Kita kan kemarin sudah belajar tentang sholat tarawih, ya. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih sholat yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan atau kisah keteladanan Luqman, ya. Sudah dibuka semua? Sudah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan guru sampaikan. Yang pertama menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang keempat, menunjukkan perilaku tanggung jawab dengan benar. Yang kelima, menjelaskan kisah Luqman dengan benar. Yang keenam, menyebutkan keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dengan benar. Yang ketujuh, menyebutkan nasihat Luqman kepada anaknya dengan benar. Yang kedelapan, pertemuan berikutnya. Sekarang dibuka halaman 5 dulu. Bab 5, kisah keteladanan Luqman. Kita sedikit sebentar ya, sambil kalian ingat-ingat ya. Surat pakai al enggak? Enggak pakai al. Quran surat Luqman. Surat keberapa di dalam Al-Quran? Surat keberapa? 30. Ada berapa ayat? Surat keberapa? 31. Ada berapa ayat? 34. Hafal ayatnya. Ya, besok guru minta kalian untuk menghafalkan satu ayat dari Luqman tersebut ya. Ya, diturunkan
di penghuni surga telah danilah para nabi dan orang-orang saleh seperti Luqman. Jadi Luqman itu nabi bukan? Bukan. Luqman itu siapa? Manusia biasa pilihan Allah yang dia tugasnya sebagai ayah yang apa? Nah, Luqman itu bukan seorang nabi, tetapi seorang yang soleh, seorang bapak panutan ya, yang namanya dicantumkan di dalam Al-Quran dan namanya dijadikan di dalam surat surat Luqman sendiri dan bisa kalian hafalkan. Di sini surat Luqman ayat 12, guru bacakan, nanti kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anaskurillah wa man yaskuru fa innaha yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Paham nggak? Apa yang paham? Ini surat Luqman ayat berapa? 12. Isinya tentang apa lagi? Bersyukur kepada Allah. Syukur itu artinya apa? Syukur itu artinya? Syukur artinya berterima kasih kepada Allah atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan. Kita baca bersama-sama. Baca dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi. Luqman ayat berikutnya, ini Luqman ayat 12. Guru minta kalian untuk menghafalkan surat Luqman ayat 14. Bisa? Bisa. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang tanyakan, guru yang tanya. Ya. Sebagai pemahaman kalian, kita tulisan ya, secara lisan ya. Semuanya atau salah satu saja? Semuanya. Oke, dari Mas tadi. Nah, tadi kan sudah guru jelaskan tentang sedikit Luqman ya. Nah, Luqman itu adalah nabi atau bukan? Bukan. Nabi sebagai manusia biasa ya. Diberikan apa? Oke. Hikmah. Oke. Luqman itu dicantumkan dalam surat Luqman di dalam Al-Quran surat keberapa? 31 bukan? Betul. Dan nasihatnya agar manusia itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicantumkan dalam surat ayat berapa? Surat Luqman ayat berapa? Ayat 12. Ya, terima kasih sudah semuanya ya. Surat Luqman ayat 14. Paham sampai di sini? Tidak ada yang bertanyakan? Ya. Belum cukupkan sampai di sini ya? Ya, silakan Mas Ketua untuk menyiapkan memimpin doa di akhir. Doa mulai.
untuk berbicara atau ngobrol tentang pasca observasi yang kemarin sudah kita lakukan. Itu sebelumnya hari ini kabarnya gimana? Alhamdulillah ya. Semoga lebih sehat lagi, lebih luar biasa lagi. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa tujuan atau harapan Ibu setelah nanti kita ngobrol dari awal sampai akhir itu harapannya? Harapan saya tujuan pembelajaran yang sebelumnya dapat saya perbaiki di tujuan pembelajaran selanjutnya. Nanti harapannya Ibu itu biar pembelajarannya, tujuannya itu biar lebih baik lagi, lebih bagus lagi dari pembelajarannya lebih baik lagi. Walaupun sebelumnya ini sudah keren sekali ya Bu, kemarin saya juga sudah mengobservasi Ibu dari awal sampai akhir yang banyak ice breakingnya, kemudian anak-anak juga banyak tersenyumnya. Nah mungkin karena saya rekam, jadi kebetulan beberapa itu anak merasa canggung. Nah di sini kemudian bagaimana perasaan hari ini, dari tahap pra-observasi kemarin, kemudian observasi, kemudian sampai hari ini, apa Ibu merasa, aduh kenapa diobservasi sih? Gitu. Ya, saya sangat senang sekali bisa melihat observasi saya. Nah itu jadi membuat saya sebelum diobservasi seperti apa, nah setelah observasi nanti mungkin ada masukan-masukan yang bisa membangun bagaimana kegiatan pembelajaran saya di kemudian hari akan lebih baik lagi. Ya, sebetulnya saya juga belajar dari Ibu banyak kemarin mengenai anak-anak, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, kemudian pembelajaran yang betul-betul menghadirkan siswa itu seperti apa. Nah saya itu kemarin banyak-banyak belajar dari Ibu. Terima kasih sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah tahapan yang kita bicarakan saat pra-observasi itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan, atau penerapannya ada di dalam pembelajaran kelas itu sudah sesuai atau tidak? Alhamdulillah kemarin saya sudah menerapkan metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran sudah sesuai harapan. Kemarin saya akan mengatakan bahwa tujuan pembelajaran itu yang saya capai ada 3. Yang pertama melalui reading load, kemudian melalui drill, dan kemudian demonstrasi beserta didik itu dapat memahami, kemudian bisa membaca surat Luqman sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Untuk berbagai metode atau model yang ada ini, saya bertanya mengenai reading aloud itu seperti apa? Karena saya baru mendengar sebetulnya baru mendengar setelah mengobservasi Ibu. Biasanya itu kan kalau untuk pelajaran-pelajaran itu siswa hanya mendengarkan, kemudian apa yang disampaikan guru siswa hanya tinggal mengikuti alur saja. Reading aloud, kemudian demonstrasi, kemudian drill, kenapa Ibu memilih ini, kemudian apa yang membuat Ibu, oh ini sepertinya bagus nih untuk murid saya. Kebetulan ini kan materi tentang keteladanan Luqman. Biasanya itu kan materinya tentang surat Luqman. Jadi saya menekankan di sini yaitu drill ulang-ulang kali, kemudian demonstrasi, ada prakteknya juga, kemudian reading aloud. Tetap saya menjelaskan terlebih dahulu ke siswa, nanti siswa tinggal balik secara berulang-ulang, kemudian mendemonstrasikan, kemudian membaca keras secara bersama-sama maupun nanti secara mandiri. Satu persatu anak maju ke depan untuk membaca secara keras surat Luqman tersebut sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan. Berarti Ibu di sini menekankan banyak pembelajaran, banyak metode, itu karena Ibu memiliki murid yang beragam, Ibu. Ya, betul. Masing-masing kan ada yang mempunyai kemampuan langsung bisa memahami, ada yang tidak, yang bisa langsung mempraktekkan, ada yang tidak. Ya, berarti di sini salah satu cara Ibu untuk memfasilitasi anak-anak dengan beragam
tujuan-tujuannya kan tadi ada 3 ini. Iya. Tujuan yang pertama itu untuk menjelaskan, kemudian tujuan yang kedua kalau tidak salah Yang pertama itu menjelaskan tentang siapa itu kemudian setelah itu minta untuk membaca secara keras, secara keras untuk memahami isi kandungan dari surat al-Ikhlas. nyatanya kemarin saya lihat anak-anak untuk membaca surat Luqman ketika di dalam kelas, kemudian di depan kelas itu bisa membangun kepercayaan diri anak gitu. Iya, betul sekali. Saya ingin sekali anak itu terlibat langsung, karena di sini kan yang dinilai itu aktivitas siswa. Nah, bagaimana anak-anak bisa membaca, mungkin paham atau Jadi saya harus belajar dari ibu untuk mempersiapkan berbagai macam media, berbagai macam pembelajaran yang kita mengikuti anak-anak pembelajarannya sudah mengarah ke pembelajaran merdeka yang dilaksanakan gitu. Kemudian dari awal sampai akhir adakah yang menurut ibu ini ini di luar ekspektasi saya nih, saya berharapnya hanya sekian, kemudian akhirnya itu di akhir itu malah lebih luar biasa sekali, itu ada atau masih belum? ini tergantung dari siswanya masing-masing. Ya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa anak kan berdiferensiasi beda-beda. Nah, ada yang di sisi lain siswa itu langsung bisa menangkap apa yang saya sampaikan, tapi di sisi lain ada yang perlu saya siapkan strategi berikutnya di dalam pelajaran berikutnya untuk menyikapi anak-anak yang masih belum bisa memahami. Tapi kemarin saya lihat secara garis besar itu anak-anak lebih apa sih reading note itu apa sih seperti itu ya. Terus drill itu bagaimana sih, kemudian yang satu lagi demonstrasi apa Bu yang harus saya lakukan. Berarti anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran karena biasanya ya anak-anak itu berarti mendengarkan. Nah, sekarang anak yang berperan. Kemudian yang tadi Ibu sampaikan ada yang masih kurang, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan lagi? Yang perlu saya tingkatkan lagi itu di manajemen waktunya, karena di situ kan saya menerapkan drill dalam satu alokasi waktu itu rasanya kalau anak maju satu persatu itu masih kurang waktunya di dalam pembelajaran saya. Jadi manajemen waktunya saya harus diperbaiki lagi untuk kedepannya anak bisa masing-masing maju bisa mendemonstrasikan, kemudian membaca secara kelas sendiri-sendiri, biar saya juga tahu kemampuan anak seperti apa, kekurangan dan kelebihannya sendiri. Berarti di sini kan sebetulnya manajemen waktunya itu juga sudah bagus kemarin saya lihat, tapi karena kegiatan yang begitu luar biasa sekali, jadi anak-anak itu merasa kekurangan waktu. Sebetulnya seperti itu ya, karena manajemen waktunya kemarin saya juga sebenarnya sudah baik sekali, karena di sini saya melihatnya justru malah bagaimana caranya anak-anak ini terlalu antusias, jadi serasa waktu itu lebih biasa sedikit dari kok lebih cepat ya selesainya, biasanya seperti itu. Karena di sini anak lebih asik sekali daripada hanya mendengar. Nah, kira-kira kan di sini manajemen waktunya sebetulnya sudah baik. Kemudian anak-anak maju satu-satu. Ada tidak yang menurut Ibu caranya itu dengan waktu yang memang pembelajaran agama itu kalau tidak salah 4 kali CP, tapi dibagi jadi 2 kali pertemuan ya. 2 kali pertemuan. Jadi untuk 1 kali pertemuan itu 2 JP. Nah, dengan waktu 2 JP ini bagaimana cara Ibu untuk memfasilitasi anak kegiatan-kegiatan yang seperti kemarin, tapi anak semuanya bisa teratasi, semuanya itu bisa dengan waktu yang singkat, terhitung singkat, tapi semua bisa maju. Itu kira-kira apa? Ya mungkin nanti ada timbal balik dari satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi saya memanage waktunya mungkin ketika siswa sedang maju membacakan ayat Al-Quran, surat Luqman tadi, nah yang lainnya menyimak. Gitu.
lalu saya tanya artinya seperti apa kayak gitu. Nah kemudian ketika teman yang lain yang maju lagi seperti itu juga menyimak, kemudian nanti di sisi akhir saya baru bertanyakan apa yang sudah teman kalian sampaikan, apa yang sudah teman kalian baca kayak gitu, nanti dikandungnya bagaimana. Berarti di sini saya menangkap ada pengelolaan kelompok yang Ibu lakukan ya. Karena mungkin kalau dalam satu kelompok besar itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Ya. Nanti kalau misal dibuat kelompok seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu anak-anak akan lebih terakomodasi gitu ya. Itu mungkin dihitung masalah itu karena ini kan tidak cukup hanya 2 jam cuma saja. Berarti itu sudah menyiapkan pembagian waktu ya. Ya, bagus sekali. Kemudian strategi atau cara apa nih yang nantinya di rencana yang kedua ini akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan yang kemarinnya dalam hal waktu yang Ya, ini saya akan mempersiapkan strategi pembelajaran yang tadinya hanya secara klasikal saja, dan kemudian di pertemuan berikutnya akan dibuat per kelompok agar lebih menghemat waktu. berarti akan ada pembagian kelompok. Kira-kira pembagian kelompok ini Ibu dasarkan menurut apa? Ini kan sesuai dengan tingkatan anak sudah bisa membaca Quran atau belum, karena mantannya tentang surat rumah. Nah kembali lagi ke situ, anak harus bisa Al-Quran kan, tapi kan di kelas 5 ini ada yang sudah bisa, ada yang baru ikro, ada yang juz amma, ada yang sudah Al-Quran, tapi kembali lagi bahwa di Al-Quran itu kan masing-masing juga ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar. Mungkin pengompokannya antara yang sudah lancar dan yang belum lancar. Kalau semisal anak-anak yang sudah lancar mungkin bisa diawasi hanya sebagai fasilitator. Tapi nanti ketika anak-anak yang belum lancar, bagaimana strategi? Ya, nanti anak-anak yang sudah saya kelompokkan yang sudah lancar-lancar tersebut nanti bisa membantu anak yang belum lancar membaca Quran. Di samping anak tersebut membantu saya, juga bisa menghemat waktu saya. Nah, saya tinggal nanti di akhir bisa mengontrol, mengecek apakah betul anak ini masih kurang di pembacaan yang seperti ini, atau kurang di tajwidnya, atau kurang di bagian apanya. Berarti di sini Ibu sebagai fasilitator untuk anak-anak yang sudah bisa, dan teman-teman yang sudah bisa ini menjadi tutor sebaya yang bisa. Nah ini biasanya di sore hari saya melihat Ibu untuk tambahan PTQ ya. Nah, tambahan PTQ ini kira-kira ada hubungannya dengan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Untuk pembelajaran kelas 5 sendiri itu ekstrakurikuler PTQ sebenarnya hanya untuk kelas 3 dan kelas 4, karena keterbatasan saya, kemampuan saya tidak bisa mengatur untuk ketambahan kelas 5. Jadi untuk kelas 5 ya saya hanya ketika misalkan lagi pembacaan Al-Quran, saya tambahkan sedikit untuk materi tajwid dan lain sebagainya. Dan misalkan di materi pelajaran lain pun di awal ataupun di akhir nanti saya sisipkan dengan pelajaran Al-Quran agar anak juga tahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Berarti strategi yang Ibu lakukan itu bukan hanya di dalam satu pembelajaran saja, tapi menjadi ekstrakurikuler PPQ Ibu tambahkan di sana, karena kelas 3, kelas 4 itu kan nanti juga akan dampaknya ada di kelas 5. Jadi di kelas 5 ini apa yang sudah diajarkan itu nanti diulang lagi. Kemudian di pembelajaran pembuka dan penutup, Ibu juga sudah meminta untuk setiap anak, setiap kelas tentunya itu ada program hafalan gitu. Hafalan untuk anak-anak kelas 1 nanti 1 sampai 6 itu bisa diceritakan gitu. Kelas 1 sampai kelas 6 itu apakah suratannya yang harus dihafalkan sama atau berbeda, atau setiap harinya itu bisa diganti, atau 1 semester atau 2 semester? Untuk 1 semester itu ada 2 surat dari setiap masing-masing kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu suratannya berbeda. Misalkan di kelas 1 itu surat Al-Fatihah dengan surat An-Nas. Nah nanti ketika sudah semester 2 naik tingkatan, beda juga suratannya, tapi tetap 2 surat, dan itu
dilaksanakan setiap hari dan setiap pembelajaran akan dimulai. Kalau misalkan di kelas 5 juga berbeda, suratannya apa saja itu sudah saya program, jadi setiap tingkatan nanti berbeda. Secara tidak langsung ketika anak naik tingkat sudah tambah hafalan. Ya, berarti di sini programnya juga akan berdampak pada kegiatan pembelajarannya. Jadi yang namanya pembelajaran bukan hanya harus di kelas gitu, tapi bisa di luar itu. Nah, di sini kapan Ibu mulai melaksanakan program-program itu? Program yang mulai saat ini dari kemarin sudah saya laksanakan. Oh, berarti sudah lama sebetulnya Sudah lama biasa. Oh ya, berarti kira-kira dari sebelum ada guru yang melaksanakan seperti ini, kemudian Ibu dengan membawa program yang luar biasa sekali, itu dirasa atau tidak dalam hasil baca tulis anak? Sangat dirasa sekali. Soalnya membantu saya ketika anak misal ada kegiatan lomba, misalkan ada kegiatan lomba, anak tidak perlu yang namanya hafalan mulai dari nol, karena mereka sudah ada basic sedikit, kita tinggal menambahi saja. Ibaratnya tinggal memoles saja. Nah, karena memang yang namanya belajar itu butuh waktu, butuh proses, tidak hari ini lomba besok sudah harus maju, terus hari ini juga harus belajar, kan tidak ya, semuanya butuh proses. Nah, kira-kira sampai kapan Ibu akan melaksanakan program-program dari pembelajaran ini yang Ibu perbaiki terus setiap harinya, setiap pertemuan Ibu refleksi lagi, oh ini kurang, ini lebih baik, nanti akan diperbaiki lagi, akan ditingkatkan lagi. Itu kira-kira sampai kapan? Tidak ada batasannya sampai kapan. Cuma kalau misalkan saya ada waktu malah ingin saya tambahi program tersebut. Di samping tadi setiap hari ada hafalan surat-surat pendek, kemudian nanti kalau siang ada kebiasaan salat duha, kemudian ada kebiasaan salat zuhur, ada ekstrakurikuler PT, kemungkinan malah ingin saya tambah lagi agar apa? Agar anak itu mempunyai karakter masing-masing dibanding dengan kebiasaannya di rumah. Biasanya kan mungkin di rumah tidak terbiasa seperti itu, dan di sekolahan mereka terbiasakan seperti itu agar ada perbedaannya, dan karakter mereka itu harusnya dididik dari dini. Iya, betul. Berarti dari program-program yang lain ini Ibu akan melaksanakan suatu pendidikan karakter ini. Kalau bahasanya itu karakter building. Nah, di sini karakternya bagaimana, maksudnya yang diharapkan itu bagaimana, kira-kira bisa diberi contoh program apa sih yang akan Ibu lakukan di selanjutnya ini yang Ibu impikan menjadi suatu senjata untuk pembelajaran agama. Biasanya kan kalau misalkan saya dalam ekstrakurikuler itu kan payahan payahan itu ya di samping siswanya yang terlalu banyak, kemudian saya hanya seorang guru, kemudian mengatasi anak yang harusnya selesai. Nah, itu saya butuh pendamping. Nah, pendamping di sini nanti saya insya Allah saya akan adakan dari siswa itu sendiri untuk mengajari temannya, jadi tutor sebaya sebaya. Nah, butuh tutor sebaya itu juga harus anak dibedakan, ditambah materi khusus, misalkan ada kegiatan keputrian atau kegiatan rohani yang khusus anak-anak yang memang nanti akan jadi tutor sebaya tersebut yang membantu saya dalam ekstrakurikuler tersebut. Jadi ibaratnya kemampuan anak ketika akan mengajarkan temannya itu kan harus lebih dari yang lainnya. Begini, kira-kira tadi Ibu bilang membutuhkan bantuan. Nah, siapa yang nantinya bisa membantu Ibu atau nanti ada kolaborasi dengan siapa saja biar pembelajaran karakter ini lebih sukses? Yang pertama tentunya dari kepala sekolah, kemudian dari teman-teman sejawat, dari rekan-rekan guru kelas terutama nih, kemudian mungkin kan ada komunitas belajar ya. Saya juga menggiatkan komunitas belajar untuk bertukar pikiran dengan teman-teman di komunitas belajar tersebut. Saya tanya bagaimana solusi seperti ini, dan saya terapkan itu yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan dalam komunitas belajar.
sekolah, dari rekan guru, bahkan dari anak-anak yang nantinya akan menjadi tutor. Ya, jadi dijadikan suatu program bersama. Kemudian dari awal sampai saat ini, adakah yang masih ingin Ibu sampaikan, ingin Ibu ceritakan ke saya mengenai pembelajaran-pembelajaran yang Ibu laksanakan? Misalkan ada nih yang masih ingin mengganjal atau membutuhkan sesuatu yang pemecahan lagi gitu, menjadi teman sharing. Untuk misalkan yang mengganjal dalam pembelajaran mungkin belum ada apa namanya, untuk metode dan lain sebagainya. Saya kan guru agama gitu, jadi saya lebih ke komunitas belajar guru agama. Tapi untuk rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, nah itu yang masih belum saya pahami sekali. Tapi saya sudah mulai mencari tahu. Tapi yang benar-benar saya bagaimana kerangka rencana pembelajaran berdiferensiasi itu yang masih saya belum paham. Ya, berarti itu nanti bagaimana cara mengatur pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan dimasukkan dalam pembelajaran agama gitu. Nah, ini kan ada komunitas praktisi ya Bu. Jadi di dalam komunitas praktisi itu kita akan bersama-sama belajar mengenai apa sih pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, nantinya akan jadi suatu PR bersama untuk memberikan pelayanan atau pendidikan kepada anak-anak dengan berbagai macam karakternya agar anak itu semua sukses di dalam tujuan pembelajaran seperti itu. Ya, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Ya, jadi terima kasih sekali sebelumnya untuk waktu yang diberikan ke saya untuk menjadi teman ngobrol kita hari ini. Nah, sebenarnya kalau ada yang ingin disampaikan lagi ke saya bisa nanti dilanjutkan lagi di bawah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan kepada Bu Tika di waktu pembicaraan ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.